Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di Cerita Gusti. Saya Lati. Saya Bagus. Kembali lagi bersama channel yang menceritakan tentang kisah-kisah horor dan hantu-hantu yang dibalut dengan ilustrasi. Kali ini kita akan menceritakan tentang tempat perhealingan anak senja dan anak indie. Yap, gunung. Bukan gunung kembar yang ada bobanya, melainkan gunung yang beneran gunung. Berada di daerah Jawa Timur. Kita akan membahas tentang asal-usul atau sejarah dan beberapa kisah horor yang ada di Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut atau mdpl. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Pada tahun 1913 dan 1946, Kawah Jonggring Saloko memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter hingga akhir November tahun 1973. Di sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah, menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan, meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Di puncak Gunung Semeru atau puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun dikenal dengan sebutan wedhus gembel dalam bahasa Jawa yang berarti kambing gimbal, yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal. Suhu di puncak Mahameru berkisar 4-10 derajat Celcius pada puncak musim kemarau sampai 0 derajat Celcius, dan dijumpai kristal-kristal es. Cuaca seringkali berkabut, terutama pada siang. Sore dan malam hari angin bertiup kencang. Pada bulan Desember dan sampai Januari sering ada badai. Terjadi letusan wedhus gembel setiap 15-30 menit pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif. Pada November 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali. Siang hari arah angin menuju puncak, untuk itu hindari datang siang hari di puncak, karena gas beracun dan letusan mengarah ke puncak. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran, yang berasal dari abad ke-15. Pada dahulu kala, Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang melilitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi, ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Pulau Jawa. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali.
Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci. Beberapa misteri Gunung Semeru. Jika kamu pernah mendaki Gunung Semeru, pastinya sudah tak asing lagi dengan kawasan Klik. Kawasan yang terkenal sebagai area penghormatan orang-orang yang sudah meninggal ini konon digentayangi banyak makhluk gaib. Salah satu batu in memoriam yang ada di sini dipersembahkan oleh Sohuggi. Menurut cerita rakyat, banyak mahasiswa dan pendaki gunung lainnya yang sering kesurupan di sini. Selanjutnya, Arjopodo. Tempat ini merupakan salah satu tempat penuh misteri bagi pendaki Gunung Semeru. Para pendaki yang sampai ke puncak Mahameru pasti melewati tempat ini. Arjopodo merupakan tempat pasang arca diletakkan di ketinggian 3002 mdpl. Keberadaan arca ini sendiri masih menjadi misteri di kalangan pendaki. Orang-orang yang pernah mengaku pernah melihat penampakan arca ini menyebutkan hal yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa kedua arca ini berukuran kecil, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Kedua arca ini konon tidak lagi lengkap karena kepala yang telah terpotong. Tidak cuma itu, misteri Gunung Semeru lainnya adalah kisah penghuni Ranukumbolo. Ranukumbolo merupakan danau yang berada di ketinggian 2389 mdpl di Gunung Semeru. Di tempat ini, masyarakat sekitar percaya akan keberadaan sosok dewi berpakaian kebaya kuning. Oleh sebab itu, para pengunjung dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Para pengunjung juga dilarang memancing atau menangkap ikan apapun di danau tersebut. Konon, dewi itu suka menjelma menjadi ikan emas besar yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat sosok yang kemunculannya ditandai dengan adanya kabut ini. Selain itu, keberadaan hantu lain juga banyak dilaporkan oleh pendaki yang melintas di tempat ini. Hantu pocong dikabarkan sering muncul di Ranukumbolo dengan melayang-layang di udara dan wajah yang menyeramkan. Adapun kisah horor dalam pendakian Gunung Semeru. Jadi ceritanya seperti ini. Salah satu kisah horor yang sangat menyeramkan dialami oleh UB saat dia mendaki Gunung Semeru pada tahun 2009. Kisah ini bermula dari mitos yang beredar di kalangan pendaki, bahwa wanita yang sedang haid dilarang mendaki gunung. Awal mula ketika UB bertemu dengan pendaki gunung wanita bernama Bunga. Ia meminta tolong untuk diantarkan ke base camp di Ranupane karena sedang haid. Pendaki Gunung Sejati akan mencoba berbagai cara untuk menolong sesama pendaki. UB pun sepakat karena posisi mereka sedang berada di Ranukumbolo, tidak jauh dari Ranupane. Sebagai pendaki yang sudah beberapa kali mendaki gunung di Pulau Jawa, UB sangat yakin jika perjalanan ke Ranupane tidak akan menyita banyak waktu dan tenaga. Oleh karena ini, dalam situasi apapun, harus segera kembali ke base camp. Malam hari pun tiba. Perjalanan turun gunung ini tidak terlalu berat karena cuaca yang cukup bersahabat. Keadaan Bunga yang sedang haid kerap diganggu berbagai penampakan makhluk halus. Salah satu penampakan perempuan yang memanggilnya di dekat pos 3 pendakian. UB mengingatkan Bunga, yang dilihatnya adalah sosok makhluk halus. Jika mengikuti panggilannya, maka ia akan terjatuh ke tepi jurang. Perjalanan kemudian dilanjutkan hingga mereka melihat api yang terbang dari kejauhan. Setelah melewati jembatan, pancaran api tersebut semakin dekat. UB dan Bunga segera bersembunyi di balik semak-semak. Makin dekat, api tersebut makin terang.
Ternyata bukan Banaspati yang mereka lihat, namun rombongan pendaki yang membawa obor dengan pakaian tradisional Jawa. Ini sungguh tidak masuk akal, karena pendaki zaman sekarang tidak pernah memakai obor, terlebih lagi memakai baju tradisional, konde bunga kantil, hingga membawa parang dan tombak. Ube dan Bunga pun mengucapkan salam. Salah satu pemimpin rombongan tersenyum ke arah mereka. Rombongan dengan pakaian kerajaan tersebut akhirnya melewati Bunga dan Ube. Saat mencoba melihat ke belakang, rombongan tersebut sudah menghilang. Perjalanan dari Ranukumbolo ke Ranupane seharusnya dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 5 jam. Hanya saja kali ini sungguh berbeda. Sungguh aneh karena sejak tadi mereka berdua tidak melihat siapapun. Hanya pohon-pohon tinggi dan suara jangkrik malam yang menghampiri. Ube tersadar jika mereka berdua telah tersesat di jalur pendakian Ayek-Ayek. Jalur ini dipercaya selalu dipakai masyarakat pribumi yang hendak melakukan ritual di Ranukumbolo. Jalur Ayek-Ayek sangatlah sepi dan sempit karena pohon-pohon tinggi di kanan dan kiri saling berhimpitan. Kondisi badan yang semakin lelah dan malam yang kian larut membuat keduanya sedikit panik. Saat menyusuri jalur Ayek-Ayek, tiba-tiba Ube melihat sosok kuntilanak merah yang sedang menghadang jalan mereka. Tidak hanya itu, sesekali mereka melihat pocong yang menampakkan diri di balik pepohonan, hingga sosok tak kasat mata yang melempar kerikil kepada mereka. Tak ada jalur pilihan lain. Apabila kembali, maka akan semakin melelahkan. "Bang, ini apaan lagi? Aku takut, aku mau pulang," ucap Bunga karena tak kuasa mengalami teror yang berulang-ulang. Dihadang kuntilanak, dilempari kerikil, hingga penampakan sosok pocong membuat Ube lelah secara fisik dan mental. Karena kelelahan ini, Ube melawan semua makhluk halus yang menghadangnya. Dengan sebongkah batu, dilempari semua sosok penampakan yang menghalangi jalan mereka, hingga membuat sosok tersebut berhenti menampakkan wujudnya. Singkat cerita, Ube dan Bunga telah tiba di base camp Ranupane. Mereka akhirnya bertemu dengan pendaki lain dan segera beristirahat. Namun, Ube belum menyadari jika Bunga yang menemaninya selama ini tidak ada dalam daftar SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi dan tidak termasuk dalam rombongan pendaki manapun. Kisah lainnya yaitu di Tegur Penunggu Semeru. Pendaki asal Malang, Jawa Timur, berinisial BA juga pernah menceritakan pengalamannya mendaki Gunung Semeru pada tahun 2009. Dilansir dari media lokal, BA bersama 3 orang temannya berencana menginap di Kalimati. Selama perjalanan dari Ranupani menuju titik menginap, mereka melewati Oro-Oro Ombo dan Cemoro Kandang. Dari wilayah tersebut, medan yang dilalui memang menanjak hingga Jambangan. Karena merasa lelah, keempat pendaki ini mengomel dengan mengeluarkan beberapa umpatan tidak enak khas Jawa Timur. Ketika sampai di tujuan, mereka bergegas mendirikan tenda dan beristirahat lebih awal guna mempersiapkan tenaga untuk mendaki ke puncak. Pada saat terlelap itulah mereka mulai merasakan kejanggalan. Keempat pendaki ini mengaku ditarik seseorang hingga terbangun. Tidak hanya itu, BA juga mengaku dipukul dan melihat sebuah bangunan mirip pemandian putri di kawasan Arcopodo. Kejadian-kejadian tersebut membuat keempatnya sadar akan kesalahan mereka yang berkata kotor ketika melakukan pendakian. Di balik indahnya kawasan ini, ada kisah seorang pendaki yang hampir meninggal karena kedinginan. Anehnya, secara tiba-tiba pendaki ini terbangun sendiri. Konon ia dibangunkan oleh sesosok
makhluk gaib yang memeluknya hingga tersadar. Itu adalah beberapa sejarah dan kisah-kisah misteri yang ada di Gunung Semeru. Mulai dari pendakian yang diikuti oleh seseorang dan pendakian yang diganggu, dipeluk, dicium. Itu nggak diganggu, itu bukan hantu itu. peluk cium, wah. Itu bukan hantu kalau yang itu. Jadi, apakah kamu pernah naik gunung? Enggak. Kan punya. Iya. Jadi saya mendaki gunung saya sendiri. Mendaki itu gimana? Itu apa? Mencari daki. Oh. Berarti Anda pernah? Saya pernah naik gunung. Gunung Kembar. Yang mana itu? Itu gimana? Ada beban. Itu gimana? Tapi ini ya ngeri juga ya kalau naik gunung kayak gitu ya. Misal kamu nih lagi naik gunung pas lagi hike, ntar di belakangmu ada kuntilanak, Halo. ada pocong, Halo. gendruwo. Oh, itu mereka tuh ngikutin iri, karena iri. Bilang bos. Selai beu. Itu mereka iri karena nggak bisa hide. Gitu. Tapi aku pernah ini jatuhnya nggak naik gunung tapi ngecamp di daerah Semarang, namanya Mawar ya? Mawar. Pas tahun baru itu sama ini anak-anak kelasku dulu itu pada liburan dan ngecamp di tempat pengecaman Mawar ya. Basecamp Mawar namanya. Itu rame banget itu pas tahun baru. Emang rame terus di sana. Tapi nggak enak, aku kurang suka naik gunung. Sama. Soalnya ini mendakinya capek, tidurnya Gak enak. Mau BAB susah. Mau mandi juga susah. Bau di atas tuh. Terus udah sampai atas, bentar doang. Turun lagi. Iya, turun lagi. Turunnya mager. Ya udah di atas nggak usah turun. Iya, terus hidup di atas puncak gunung. Jadi Tarsan. Makanya itu popmi terus. Sang popmi sedus. Tapi kalau ngecamp tuh yang enak ini di pantai. Itu nggak ngecamp. Kan ngecamp. Kan nggak, sebutannya nggak naik gunung tapi ngecamp. Berkemah di pinggir pantai itu paling enak. Nanti angin malamnya bikin masuk angin itu. Enak bikin masuk angin. Tapi tidurnya apa enak kalau di pantai? Enak sih, enakan di pantai daripada di gunung. Nggak begitu dingin. Kan kalau di gunung kan suhunya rendah banget. Nggak ada anginnya nggak sekencang di pantai, cuma suhunya dingin banget karena tinggi. Apalagi kalau pas berkabut, udah naik tinggi, berkabut, nggak bisa lihat apa-apa. Oh, dulu itu pernahnya iya camping sih, acara Coconut Boy. Ya, Coconut Girls dulu ya. Itu di Gedong Songo itu. Jadi hikingnya ke candi-candi di sana, nggak ke gunung gitu. Tapi ya sama aja dingin, jadi males, tidurnya juga nggak enak. Tapi untungnya bisa mandi. Kalau tempat-tempat kayak gitu biasanya udah ini disediain apa ya, kayak tempat kamar mandi sendiri, ada tempat sholat, terus tempat-tempat apa yang buat peristirahatan juga ada. Memang ada. Dan kalau turun sedikit biasanya ada yang jual di bawahnya. Iya. Jadi enak. Banyak banget itu, apalagi di parkiran gitu kan banyak yang jual pentol gitu kan. Dan itu adalah
beberapa kisah dan cerita horor dari Gunung Semeru. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor dari kami. Saya Bagus. Saya Lati. Sampai jumpa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Dadah.